Rekapitulasi suara Pilkada Magetan 2024 telah selesai. Hasil akhir menunjukkan paslon nomor urut 2 Khofifah Emil unggul dalam Pilgub, sementara paslon nomor urut 1 Nani Suyatni memimpin perolehan suara dalam Pilbub Magetan 2024. Namun hasil rekapitulasi suara Pilbub tersebut ditolak oleh saksi paslon 2 dan 3, mengingat adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur Pilgub dan pemilihan Bupati Magetan Pilbub telah selesai digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Magetan Selasa 3 Desember 2024. Pada rekapitulasi tersebut, hasil akhir menunjukkan pasangan nomor urut 2 Khofifah Emil unggul dalam Pilgub, sementara pasangan calon nomor urut 1 Nani Suyatni memimpin perolehan suara dalam Pilbub Magetan 2024. Namun hasil rekapitulasi Pilbub tersebut ditolak oleh saksi paslon nomor 2 dan 3. Saksi paslon 3, Agus Pujiono, menolak menandatangani hasil rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran yang disebutnya terstruktur dan masif, termasuk dugaan penggelembungan suara serta pengerahan massa oleh oknum kepala desa. Kami pada dasarnya menolak hasil rekapitulasi ini karena masih banyak laporan-laporan proses yang tengah berjalan saat ini, mulai dari penggelembungan suara, ada hak yang terampas, hak pilih yang terampas, dan banyak permasalahan yang ada. Apakah ini nanti diajukan ke gugatan ke MK? Kami tetap akan menghargai hasil proses dari Bawaslu. Kami harapkan Bawaslu profesional mungkin untuk menangani semua kasus yang tengah kami laporkan. Sementara itu, saksi paslon 2 Ahmad Setiawan juga menolak menandatangani hasil tersebut. Meski tidak mempersoalkan hasil perhitungan, ia mempertanyakan profesionalisme penyelenggara pemilu, termasuk penghalangan hak pilih di TPS 9 Desa Selotinata yang membuat beberapa warga tidak bisa menyalurkan hak suara mereka. Dari awal kami tidak mempermasalahkan tentang rekapitulasi suara ya, hasil ya. Tetapi ada beberapa catatan kami, termasuk kalau yang dilaporan kami itu kan di TPS 09 Selotinata, Mariboyo, yang ada pemilih kami yang tidak bisa, kebetulan kader kami tidak bisa memilih karena ketidakmampuan atau ketidakcakapan KPPS. Yang seharusnya dilarang jam 1, mereka jam 12 sudah nggak boleh masuk. Yang kedua, laporan dari teman-teman di Paslon 03 itu kan ada banyak, ada 16 TPS ya, ada dugaan penggelembungan. Hari ini tadi kami mencoba untuk menghitung lagi apakah suara yang terpakai di Pilgub sama di Pilbub itu seimbang atau tidak. Karena ketika suara Pilgub itu lebih sedikit daripada Pilbub, artinya ada sesuatu. Sementara itu, Didi Haryono, saksi paslon 1, membantah tudingan dari pihak paslon 3 terkait penggelembungan suara dan mobilisasi massa. Tudingan penggelembungan suara itu hanya opini dan asumsi semata, tidak ada catatan kejadian biasa selama rekapitulasi. Penggelembungan suara yang disampaikan oleh paslon 03, menurut kami itu hanya opini, itu hanya asumsi, itu hanya narasi. Karena pada faktanya dalam rekapitulasi tadi tidak ada satupun catatan kejadian luar biasa yang disampaikan oleh PPK. Soal ada indikasi yang disampaikan itu hanya salah asumsi. Prinsipnya sekali lagi, tuduhan penggelembungan, money politik dan mobilisasi yang disampaikan oleh paslon 03 di seluruh kecamatan itu tidak menyebut dilakukan oleh siapa. Diberitakan sebelumnya dalam rekapitulasi KPU Magetan, Khofifah Emil meraih 230.564 suara, mengungguli paslon 3 Risma Gushans dengan 123.900 suara dan paslon 1 Lulu Lukmanul Hakim 40.064 suara. Sedangkan untuk Pilbub Magetan, pasangan Nani Suyatni meraih suara terbanyak 137.347 suara, diikuti Hergunadi Basuki 131.264 suara dan Sujatno Ida 136.083 suara. Aikal Uda, CTV, Magetan.